Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa dan istighfar kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni saat mereka berdua melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, "Iza laqitumahu fas'alahu ayyahsamfirulakuma yaghfirullahu lakuma." Jika nanti kalian menemui sosok Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepadanya untuk memohonkan ampun bagi kalian berdua, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian berdua. Setelah berjalan beberapa tahun, di akhir pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, mereka berdua melaksanakan ibadah haji, namun belum juga menemukan sosok Uwais Al-Qarni yang disifatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka usai itu, Sayyidina Umar selaku Amirul Mukminin berdiri di depan pintu Ka'bah. Beliau berkata, "Hai para jamaah, berhentilah sejenak dari tawaf kalian." Mereka pun menuruti perintah Amirul Mukminin untuk berhenti. Sayyidina Umar lalu berkata, "Duduklah kalian semua, kecuali yang berasal dari Yaman." Maka semua jamaah haji itu kemudian duduk, kecuali sekelompok orang dari Yaman. Beliau lalu berkata, "Wahai penduduk Yaman, duduklah kalian, kecuali yang berasal dari suku Murad." Mereka pun duduk, dan tersisa segelintir orang dari suku Murad. Maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kembali berkata, "Wahai suku Murad, duduklah kalian, kecuali yang berasal dari desa Qron." Mereka pun duduk, hingga tersisa seorang tua renta yang berasal dari desa Qron. Lantas Sayyidina Umar bertanya kepada orang itu, "Apakah kau berasal dari desa Qron?" Orang tua itu menjawab, "Ya, aku dari Qron." Sayyidina Umar bertanya kembali, "Apakah kau mengenal Uwais bin Amir?" Maka orang tua itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidak seorang pun yang aku kenal bernama Uwais, melainkan keponakanku. Namun dia hanyalah seorang yang tak berharga." Nampaknya orang tua itu tidak menghargai Sayyidina Uwais karena beliau sosok yang kumuh, sosok yang miskin dan tidak terkenal. Ia menyangka, mana mungkin seorang Amirul Mukminin akan mencari orang kumuh dan tidak terkenal seperti Uwais Al-Qarni. Orang tua itu tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencemburu. Allah tidak ingin menampakkan keistimewaan kepada Sayyidina Uwais di hadapan manusia lantaran cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Jika keistimewaan itu ditampakkan, maka semua orang akan berebut mendatanginya. Sayyidina Umar kembali bertanya, "Wahai paman, di manakah keponakanmu itu bisa ditemui?" Maka orang tua itu menjawab, "Dia mengembala unta kami di sekitar Arafah. Dia pengembala unta kami dan kami memberinya upah atas hal itu." Sayyidina Umar lalu bergegas mengajak Sayyidina Ali, "Wahai Ali, sudah saatnya kita menemui Uwais." Mereka berdua lalu berangkat menuju Arafah dan dijumpainya unta-unta yang sedang digembala. Pada akhirnya mereka berdua mengenalinya sesuai dengan ciri-ciri Uwais yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saat itu Uwais yang berpakaian kumuh itu sedang melaksanakan sholat sunnah. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali menunggu sholatnya. Saat mengetahui ada yang datang menghampiri, Sayyidina Uwais lalu mempercepat sholatnya. Dan setelah salam, Sayyidina Umar segera menyapanya, "Siapa kamu?" Uwais menjawab, "Aku seorang hamba Allah." Sayyidina Umar berkata, "Aku tahu bahwa semua makhluk adalah hamba Allah. Siapa namamu?" Yang diberi nama ibumu. "Ibumu memanggilmu siapa?" Maka ia menjawab, "Aku Uwais." Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertanya bersamaan, "Ibnu Amir?" Ia menjawab, "Iya, Ibnu Amir." Mereka lanjut bertanya, "Engkau berasal dari wilayah Qron dan suku Murad?" Ia kemudian menjawab, "Ya, benar." Untuk mencari kebenaran, mereka berdua terus melontarkan pertanyaan, "Apakah dahulu engkau pernah terkena penyakit belang, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu itu
melainkan tersisa sedikit di bahu kirimu. Engkau meminta kepada Allah agar dirimu dapat mengingat nikmatnya tatkala melihat sedikit belang yang tersisa di bawah bahumu itu. Uwais terdiam dan terkejut mendengar pertanyaan-pertanyaan. Mereka berdua kembali bertanya, "Dahulu kau mempunyai seorang ibu dan kau berbakti kepadanya. Kau ingin menemui Rasulullah SAW, namun baktimu kepada ibumu mencegahnya." Uwais pun sangat heran dan berkata, "Siapa kalian ini? Apakah Allah telah menyingkap keadaanku di hadap kalian? Dari mana kalian mengetahui diriku dan keadaanku?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Orang ini adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dan aku adalah Abi bin Abi Thalib." Maka Uwais pun berdiri karena gembira didatangi oleh dua orang sahabat dekat Rasulullah SAW. Ia pun mengucapkan salam kepada keduanya dan berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kalian dalam memperjuangkan agama Allah dengan sebaik-baiknya balasan." Uwais balik bertanya, "Siapakah yang telah menyebutkan keadaanku kepada kalian?" Mereka pun menjawab, "Rasulullah SAW." Ia bertanya, "Apakah beliau menyebut namaku?" Maka mereka menjawab, "Ya, beliau menyebut namamu, nama ayahmu, nama sukumu, dan nama darahmu. Beliau juga menceritakan bagaimana perawakanmu dan sifat-sifatmu serta keadaanmu." Uwais pun meneteskan air mata dan terus menangis. Ia kemudian berkata, "Aku tebus Rasulullah SAW dengan ayah dan ibuku." Setelah itu mereka berdua ingin melihat sisa belang yang ada di bawah bahu Sayyidina Uwais seperti yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Uwais pun memperlihatkannya kepada mereka. Lantas mereka berdua berkata, "Wahai Uwais, mintakanlah ampun untuk kami berdua." Uwais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, pintu kota ilmu, wahai para sahabat Rasul, orang sepertiku memintakan ampun untuk kalian berdua." Mereka berkata, "Rasulullah SAW yang menyuruh kami berdua untuk meminta istighfar darimu." Sayyidina Uwais berkata, "Istighfarku untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat secara umum, baik yang ada di daratan maupun di lautan, baik yang masih hidup ataupun yang telah mati." Maka sesuai perintah Rasulullah SAW, Uwais pun beristighfar dan berdoa untuk dua sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Setelah itu, beliau pun berpamitan di hadapan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. "Kau hendak pergi kemana, wahai Uwais?" tanya Sayyidina Umar. Ia menjawab, "Aku menuju kota Basrah." Sayyidina Umar berkata, "Kalau Anda berkenan, kami akan menuliskan surat kepada pejabat-pejabat kami di kota Basrah untuk memperhatikanmu." Namun Uwais menolak. "Tidak, wahai Amirul Mukminin, aku lebih suka berada dalam kelompok orang-orang fakir dan miskin." Sayyidina Umar berkata, "Kalau begitu, inilah saat bagiku untuk mendatangkan bekal dan nafkah untukmu." Uwais menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku akan mendapat 4 dirham dari menggembala unta ini. Menurutmu, kapan aku membelanjakannya? Dan aku telah mengenakan 2 helai baju ini. Menurutmu, kapan baju ini akan rusak? Perlu waktu yang sangat lama bagiku untuk membelanjakan uang 4 dirham dan membuat 2 helai baju ini rusak. Wahai Amirul Mukminin, di hadapanku dan di hadapanmu ada jalan yang sangat terjal. Jalan yang terjal itu hampir tidak bisa dilalui, melainkan oleh orang yang tidak mempunyai tanggungan-tanggungan di sisi Allah." Mendengar ucapan itu, Sayyidina Umar lantas menangis. Beliau memukul tanah dengan tongkat kecilnya dan berkata, "Siapakah yang mau mengambil khalifah ini dariku beserta isinya? Maka ambillah, aku ingin keluar darinya. Kursi kepemimpinan ini tidak menguntungkanku dan tidak merugikanku." Uwais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini akhir perjumpaan kita.
Adapun perjumpaan berikutnya antara diriku dan dirimu adalah di telaga Rasulullah SAW kelak. Ia pun mulai mengembalikan unta-unta kaumnya karena kaumnya mulai mengetahui tentang dirinya bahwa ia dicari oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun mulai dikenal oleh kaumnya. Namun Uwais merasa tidak nyaman dengan hal itu. Setelah mengembalikan unta-unta tersebut, beliau kabur mengasingkan diri menuju kota Basrah. Karena tidak ingin dikenal oleh siapapun, beliau menuju tempat-tempat yang asing sehingga ia tidak dapat dikenal. Dengan pakaian yang kumuh, ia memasuki kota Basrah sehingga sebagian orang menganggapnya gila. Saat lapar, ia pun mengais sampah untuk mencari sesuap makanan yang bisa dimakan semata-mata juhud karena Allah. Pernah suatu hari ia mengais sisa makanan yang ada di sampah. Lalu datang seekor anjing menggonggong kepada Uwais. Sayyidina Uwais berkata kepada anjing itu, "Kita semua hamba Allah. Kita sama-sama mencari makanan dan Allah yang menjamin rezeki kita. Aku tidak menyakitimu dan janganlah dirimu menyakitiku. Jika kelak aku dapat melewati Sirat, maka aku lebih baik darimu. Namun jika kakiku tergelincir saat melalui jembatan Sirat, maka engkau lebih baik dariku." Di sebagian daerah, beliau juga dilempari batu oleh anak-anak kecil karena dianggap sebagai orang gila. Sayyidina Uwais pun berkata kepada anak-anak kecil itu, "Hai anak-anak, jika kalian ingin melempariku dengan batu, maka tolong ambillah batu-batu yang kecil. Sungguh aku khawatir kalian akan melukai kakiku sehingga aku tidak mampu berdiri melaksanakan salat malam. Maka dari itu, silakan kalian ambil batu-batu yang kecil saja." Perhatikan nafsu Sayyidina Uwais yang sudah mati dan hati serta jiwa beliau yang bersih. Maha suci Allah yang telah menyembunyikan rahasia-rahasia keistimewaan Sayyidina Uwais di hadapan manusia. Sungguh beliau adalah orang yang tak kenal di bumi, namun beliau sangat dikenal oleh penduduk langit. Beliau adalah orang yang ahli ibadah. Jika datang waktu malam, beliau berkata kepada dirinya, "Malam ini adalah malam untuk berdiri." Maka beliau sholat dan berdiri semalaman hingga terbit fajar. Tatkala datang malam berikutnya, berkata pada dirinya, "Malam ini adalah malam untuk ruku." Maka beliau pun sholat dan ruku sepanjang malam hingga terbit fajar. Demikian tatkala datang malam berikutnya, beliau berucap, "Malam ini adalah malam untuk sujud." Maka beliau pun sholat dan sujud sepanjang malam sampai terbit fajar. La ilaha illallah. Inilah sosok hamba Allah yang badannya di bumi, namun hatinya berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sosok Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in yang dipuji oleh An-Nabi SAW karena bakti kepada orang tua, tidak suka dikenal, dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tidak ingin dikenal oleh seorang pun, hingga di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa beliau merasa wajib membantu Sayyidina Ali. Maka beliau pun menghampiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Sayyidina Uwais Al-Qarni wafat terbunuh dalam perang Siffin di barisan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah pendapat yang terkuat. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal di Yaman. Ada yang mengatakan beliau meninggal di Irak. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal di daerah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.